pagi, Bu. Iya, silakan masuk. Maaf, Bu, nggak ganggu. Saya Widya. Oh, Widya yang tadi siang menelpon Ibu ya. Ayo, silakan masuk. Iya, Bu. Widya itu siswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar, kan? Iya, Bu. Saya berada 12 bahasa 1. Bagaimana rasanya di Indonesia? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Awalnya saya sedikit sulit untuk menyesuaikan. Apalagi dengan cuaca di sini, di negara asal saya sekarang ini sedang musim dingin. Sedangkan di Indonesia cuacanya panas sekali. Makanan di sini juga lumayan enak. Saya paling senang dengan soto. Teman-teman di kelas menerimaku. Dan baik, saya tidak merasa terdiskriminasi karena aku berbeda dengan mereka. Apakah kamu sudah pernah berkunjung ke tempat-tempat wisata di kampung? Hanya beberapa tempat saja yang baru saya kunjungi, seperti Pantai Mahitam, terus Rui, dan masih banyak lagi. Sangat menakjubkan betapa indah pemandangan di sana. Ya, sangat indah dan sejuk. Sebelumnya, Widya, maaf sekali karena saya meminta bertemu di rumah. Tidak apa-apa, Ibu senang Widya mau berkunjung ke tempat itu. Tadi pagi di sekolah saya sebenarnya ingin menemui ibu di kantor, tapi saya membatalkannya karena saya berpikir lebih baik jika saya langsung ke rumah ibu agar teman-teman tidak tahu. Apakah hal itu membuatmu kurang nyaman? Bu, saya tidak ingin ada orang yang tahu kalau saya menemui ibu. Baiklah Widya, Ibu mungkin bisa menemani dia berbincang selama 20 menit. Apakah itu cukup? Iya, itu juga sudah cukup, Bu. Mungkin Widya bisa mulai berbagi pada Ibu sebenarnya hal apa yang seperti mengganggu Widya. Sebenarnya saya punya masalah. Saya mempunyai pacar, Bu, di Korea. Tapi saya merasa pacar saya lebih mementingkan sekolahnya dibandingkan saya. Dia bahkan menyuruh saya untuk berkonsentrasi terhadap sekolah saya dan jangan terlalu memikirkan hubungan saya dengan dia. Tapi saya tidak bisa, Bu. Saya merasa kurang mendapat perhatian darinya. Biasanya ada yang selalu mengingatkan saya untuk makan, menjaga kesehatan. Hampir 3 jam sekali dia menelpon saya, tapi sekarang hanya makan saja. Untuk menyuruh saya belajar, Bu, saya tidak suka perubahannya. Saya ingin dia kembali seperti yang dulu. Pada dasarnya pacar Widya mengalami perubahan sikap. Ya, Bu, biasanya juga kalau saya telepon sering dia dengan senang hati akan mengangkatnya. Tapi ini jelas sangat berbeda. Ia akan marah jika saya menelponnya. Dia mengatakan selalu banyak tugas. Dia seharusnya tahu saya juga banyak tugas. Tidak seperti itu. Ya, Ibu bisa memahami perasaan Widya bagaimana rasanya seperti diacuhkan oleh pacar sendiri. Iya, Bu. Saya sangat sedih dengan hal itu. Apakah menurut Widya tidak ada hal positif dari kejadian yang menimpa Widya sekarang ini? Saya berpikir kejadiannya sangat dan sulit bagi saya untuk memikirkan lainnya. Ibu tahu, semua orang yang mengalami kejadian demikian seperti yang dialami oleh Widya pasti akan sedih. Tapi dari sini kita harus berbenah sedikit. Semua kejadian pasti ada sisi positif dan negatifnya. Aku tahu, Bu, tapi apa yang bisa saya lakukan selain bersedih karena sikap pacar saya itu? Bahkan saya rasa tidak ingin berbuat apapun kecuali mengurung diri di kamar dan menangis terus-menerus. Widya sadar dengan apa yang dilakukan adalah mengurung diri di kamar dan menangis. Saya sadar, Bu, apa yang saya lakukan. Tapi apalagi yang bisa dilakukan, saya hanya bisa menangis dan mengurung diri di kamar. Apakah menurut Widya itu adalah yang tepat ketika Widya menghadapi situasi demikian? Tapi kan, Bu, saya belum bisa menerima perlakuan pacar saya. Saya sadar, Bu, apa yang saya lakukan. Tapi apalagi yang bisa dilakukan, saya hanya bisa menangis dan mengurung diri di kamar. Apakah menurut Widya itu adalah yang tepat ketika Widya menghadapi situasi yang demikian?
Perilaku yang demikian agaknya justru akan membuat Nawidia semakin terpuruk dan berakibat buruk pada aktivitas, terutama pada sekolah Nawidia sekarang ini. Tapi kan Bu, saya belum bisa menerima perlakuan pacar saya. Ya, Ibu bisa mengerti, karena perubahan pacar Nawidia terlalu drastis. Maka dari itu, Nawidia seperti ini. Akankah Nawidia mau begini berlarut-larut dan biarkan kesedihan Nawidia sampai mengganggu sekolah Nawidia? Apakah Widya tidak menyadari bahwa Nawidia adalah salah satu siswa dari pertukaran pelajar yang notabene menjadi pusat perhatian teman-teman? Iya juga sih, Bu. Lalu, apakah jika kita mulai berpikir lebih luas dan memperluas jangkauan cara pandang kita, apakah Nawidia keberatan? Bagaimana Nawidia? Baiklah. Pernahkah terpikir oleh Nawidia bahwa sikap pacar Nawidia bentuk rasa sayang dia pada Anda? Tidak, Bu. Malah saya berpikir dia itu egois. Mengingat Nawidia adalah siswa dari pertukaran pelajar, pastinya ia ingin menjadikanmu lebih dari sekarang. Dengan cara mengurangi intensitas komunikasi kalian agar Nawidia lebih berkonsentrasi pada belajar dan sekolah Nawidia. Ditambah lagi, sekarang Nawidia kelas 12. Bukan pastinya harus belajar lebih keras lagi agar memperolehkan hasil yang maksimal. Tapi tidak dengan cara seperti itu, Bu. Apakah dengan cara lain Nawidia bisa mengerti? Kenapa pasien Nawidia menyuruh untuk belajar, tapi Nawidia tidak memindahkannya? Pernah, Bu. Bahkan sering. Saya sering menelponnya pada malam hari. Dia mengatakan pada saya sedang belajar, dan dia juga menyuruh saya untuk belajar. Tetapi saya menolaknya karena saya kangen dengan dia. Nah, berarti sebenarnya niat dia memang baik. Dia hanya ingin kamu belajar lebih keras lagi, Nawidia. Dia bahkan memahami kamu. Karena kamu siswa istimewa, kamu pastinya akan menjadi pusat perhatian bagi siswa-siswa di sini di Indonesia. Maka dari itu, dia menginginkan kamu lebih belajar dengan keras lagi agar kamu tidak dipandang sebelah mata oleh teman-teman di Indonesia dengan ilmu yang telah dimiliki sekarang ini. Ini adalah bentuk rasa sayang pacar Nawidia. Jika dia tetap membiarkan Anda tidak belajar hanya untuk menelponnya, justru bisa dibilang dia tidak menyayangi Nawidia. Karena prestasi Nawidia akan menurun dan mengacaukan masa depan Nawidia. Ternyata dia begitu memikirkan saya telah salah menilainya. Dari sini, Nawidia bisa mengubah perilaku mengurung diri di kamar dan menangis dengan meningkatkan intensitas belajar yang lebih sering, sesuai dengan keinginan pacar Nawidia. Lagi pula, komunikasi antara Nawidia dengan pacar tidak terputus kan? Hanya sedikit mengurangi. Iya, Bu. Saya rasa itu lebih baik, dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang diinginkannya. Saya akan menerima dan memulai belajar lebih keras lagi. Nawidia yakin dan serius dengan apa yang dikatakan barusan? Iya, Bu. Saya yakin saya akan melakukannya. Baiklah, karena Nawidia sudah yakin akan melakukannya, Ibu harap Nawidia bisa konsisten dan sukses untuk depannya. Karena waktu juga sudah habis. Baiklah, baiknya kita akhiri pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa melanjutkan proses konseling di waktu lain. Dari proses konseling ini dapat Ibu simpulkan bahwa Nawidia memiliki permasalahan kesalahpahaman cara memandang sikap yang ditujukan oleh pacar Nawidia. Dan setelah proses konseling ini, Nawidia sudah mampu meluruskan atau mengubah perspektif Nawidia dan akan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk perubahan perspektif tersebut. Iya, Bu. Terima kasih sudah membantu saya. Saya permisi ya, Bu. Sama-sama, Ibu senang bisa membantumu. Hati-hati di jalan.